حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل الأخلاق بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد jemaah rahimakumullah, tak pernah henti kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa walau sesaat pun untuk selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya hingga hidup kita ini selalu dipenuhi dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan beliau hingga akhir zaman, insyaallah. Pada pengajian sebelumnya kita telah membaca hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengatakan la yashakkanaka fil wa'di 'ala wujudil mawquf wa in ta'ayyana zaman li'alla yakuna dhalika ihmadan li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Jangan sampai engkau meragukan janji Allah Subhanahu wa taala dikarenakan janji itu belum tampak realisasinya, walaupun engkau merasa bahwa waktu realisasinya telah tiba. Karena itu akan menjadikan cacat bagi mata hatimu dan mematikan dan meredupkan cahaya hatimu. Hikmah ini berkaitan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Misalnya Allah berjanji di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan menjadikan hidupnya itu baik. Jadi Allah berjanji kepada siapapun yang beriman lalu melakukan amal soleh, Allah berjanji pasti hidupnya akan dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada mungkin yang merasa telah melakukan amal soleh, sementara dia menunggu kenapa hidup saya belum baik. Sementara ada orang yang boleh jadi dalam wilayahnya tidak soleh, tetapi kelihatannya hidupnya justru lebih baik, lebih sejahtera. Maka dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, jangan sampai kita menjadi ragu dengan janji Allah, karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar terhadap janji. Justru yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri. Jangan sampai kita hanya merasa soleh, merasa telah melakukan amal soleh, tetapi dalam penilaian Allah kita belum layak untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beramal soleh dan beriman. Bisa jadi amal soleh yang kita lakukan masih banyak kekurangannya. Maka kita harus fokus memperbaiki amal soleh kita, fokus pada melakukan apa yang
jangan menuntut hak kita dari Allah Subhanahu wa taala sementara kita abai dan lupa dengan kewajiban kita. Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, biasanya orang yang banyak menuntut haknya kepada Allah justru orang-orang yang banyak abai dan lalai tentang kewajibannya, atau orang yang baru melaksanakan kewajiban sekali dua kali lalu merasa telah melakukan kewajibannya dan merasa punya hak kepada Allah untuk menuntut haknya kepada Allah, sehingga dia mana janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang justru fokus pada kewajibannya, maka ia tenggelam dengan pelaksanaan kewajiban, melaksanakan ketaatannya kepada Allah. Dia tidak sempat untuk menuntut haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semakin orang dekat dengan Allah, semakin ia melaksanakan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan tampak di hadapannya itu adalah besarnya kelalaian yang telah dia lakukan. Baru sedikit kewajiban yang dia tunaikan dan masih banyak hak-hak Allah yang belum sempat dia laksanakan. Karena semakin orang dekat dengan Allah, maka semakin tampak di hadapannya betapa banyak kekurangan dirinya dalam menunaikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merasa kurang dalam pengabdian, dalam ibadah, dalam penunaian kewajiban, maka tidak akan pernah merasa punya hak, apalagi menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang justru abai ataukah sedikit melaksanakan pendekatan, ketaatan, sedikit melakukan pengabdian kepada Allah, itulah yang banyak menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya dari Syekh Ramadan Al-Buti, lebih baik kita introspeksi diri, perbaiki diri, kita cek kembali pengabdian kita, ketaatan kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus pada penunaian kewajiban, adapun hak kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya, pasti selalu akan memberikan hak-hak hamba selama hamba itu telah memenuhi persyaratan ketika ia menunaikan pengabdiannya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan dari hikmah kita yang utama. Adapun hikmah selanjutnya pada subuh hari ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain amin. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha wa in qalla 'amaluka. Apabila Allah membukakan kepadamu pintu untuk mengenalnya, untuk mengenal Allah, maka jangan heran walaupun amalanmu itu sedikit. Jika Allah membukakan pintu pengenalan kepadanya, pintu untuk mengenal Allah, maka jangan heran walaupun engkau sedikit amalan, tetapi Allah bisa saja membukakan pintu untuk mengenalnya lebih dekat dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Karena Allah tidak bakal membukakan pintu pengenalan kepada Allah kecuali memang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Jadi kalau ada orang yang membukakan pintu untuk mengenal Allah, pintu keinsafan, pintu kesadaran, itu tandanya Allah ingin memperkenalkan diri kepada hamba tersebut. Walaupun awalnya hamba itu jauh dari syariat agama, jauh dari ketaatan, tapi ketika tiba-tiba ia mendapatkan momentum untuk mengenal Allah, untuk dekat dan taat kepada Allah, itu tandanya bahwa Allah yang ingin dikenal oleh hamba tersebut. Maka Allah bukakan pintu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna ta'arufa wa muriduhu 'alaika
wal a'malu anta muhdiha ilaihi. Tidakkah engkau tahu, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa pintu pengenalan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah perkenalkan dirinya kepada kita dengan menjadikan hamba itu insaf, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal-amal soleh, amal-amal kebajikan yang kau lakukan itu adalah inisiatif darimu sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hamba yang melakukan kebaikan, ketaatan sebagai persembahannya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari hamba untuk Allah. Sementara yang tadi yang dibukakan pintu pengenalan, pintu ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala, memang Allah yang kasih. Ibnu Athaillah ini kita membandingkan yang mana yang lebih bernilai, yang kita persembahkan untuk Allah atau yang Allah persembahkan atau Allah karuniakan kepada kita hamba-Nya. Maka beliau lanjutkan, wa aina ma tudihi ilaihi mimma huwa muridu alaihi. Tentu tidak sebanding antara apa yang engkau persembahkan untuk Allah berupa amalan-amalan, amal saleh, tidak sebanding nilainya dengan karunia petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Karena tentu apa yang dari Allah itu jauh lebih bernilai dari apa yang dari hamba yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjelaskan hikmah ini, Syekh Ramadan Al-Muti mengatakan bahwa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, ada dua jalan. Hanya ada dua jalan. Yang pertama adalah thariqul hidayah, jalan hidayah, atau disebut juga dengan thariqul inabah, jalan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah thariqul ijtibah, jalan pilihan Allah, jalan khusus, istimewa. Allah sendiri yang pilihkan. Dan dua jalan ini ada di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syura ayat 42, ayat 13. Surah Asy-Syura ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yurid. Allah yajtabi, Allah memilih ilaihi, untuk menuju kepadanya, datang kepada Allah, man yasha, siapa yang Allah kehendaki. Ada hamba yang memang Allah pilih. Boleh jadi selama ini dia tenggelam larut dalam kemaksiatan, tetapi Allah pilih, dia angkat dia dari jurang kemaksiatan, kemudian dia insaf, dia sadar, tiba-tiba dalam sekejap menjadi hamba yang taat. Ini jalannya pertama, dan ini jalan istimewa karena Allah yang memilih. Tidak ada usahanya hamba di sana. Memang karunia murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satu, wa yahdi ilaihi man yurid, Allah memberi hidayah kepada hamba-Nya yang kembali, yang bertobat kepada-Nya. Nah, inilah yang diistilahkan dengan thariqul hidayah, dengan thariqul ijtibah. Thariqul hidayah, jalan hidayah inilah yang banyak ditempuh oleh hamba-hamba. Kita semua ini menempuh thariqul hidayah, jalan hidayah, yaitu dengan kita belajar tentang Islam, kita perkuat nilai-nilai keimanan di dalam diri kita. Dengan keimanan yang semakin mantap, kita manifestasikan itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan beragam ketaatan, amal-amal saleh, kita hindari segala macam bentuk kemungkaran. Kemudian kita tanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, sampai
semakin memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Al-Quran, kemudian hasilnya adalah akan tampak di hadapan kita, dalam pandangan kita, bahwa ternyata dunia ini adalah kecil. Dunia ini tidak berarti apa-apa dibanding dengan akhirat. Setelah kita melakukan semua ketaatan, memantapkan iman, menanamkan cinta dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya akan terbuka di hadapan mata kita. Ternyata dunia tak senilai dengan akhirat. Sehingga kita akan terpacu terus semakin bersemangat untuk mengejar akhirat, melakukan ketaatan dan memantapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang pertama yang ditempuh oleh banyak orang, dan inilah jalan yang normal. Tetapi sulit, tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus melakukan ketaatan setiap saat, harus selalu konsisten dalam kebaikan. Tiba waktu subuh kita harus bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Bahkan kita sebelum subuh sudah berusaha untuk bangun, menunaikan sholat sunnah, tahajud, beristighfar kepada Allah. Karena pada waktu sahur, yaitu waktu menjelang subuh, adalah waktu yang paling istimewa untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di siang hari kita isi dengan aneka ragam bentuk kebaikan, ketaatan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kita lakukan demi untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mengenal Allah, dekat dengan Allah, dan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang tidak mudah. Kata Syekh Muhammad Al-Buti, ini jalan yang tidak mudah. Ini begitu sulit. Tidak mudah. Dan untuk benar-benar sampai ke puncaknya, kita membutuhkan seluruh hidup kita. Kita hibahkan, kita wakafkan seluruh hidup kita dalam rangka menapaki jalan ketaatan hingga kita bisa sampai kepada puncak pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang pertama. Sementara jalan yang kedua adalah thariqul ittiba', jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Dia pilih khusus, dan hanya Allah yang tahu sebabnya. Boleh jadi ada hamba yang bisa menerka bahwa barangkali ini sebabnya dia mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah dari jalan kesesatan menuju jalan hidayah. Tetapi pastinya hanya Allah yang tahu apa sebabnya hamba tersebut diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesat menjadi hamba yang berjalan di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ingin dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya ini, bahwa jika Allah membukakan pintu pengenalan terhadap dirinya, mengenal Allah, maka jangan heran, jangan peduli walaupun amalanmu sedikit. Boleh jadi sedikit amalannya, bahkan boleh jadi dia terjerumus di dalam jurang, berkubang dalam kubangan maksiat, tetapi dalam sekejap Allah mengangkatnya dan menjadikannya hamba yang paling taat dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Karena ini adalah jalan istimewa, jalan khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia pilih. Di dalam sejarah ada banyak hal seperti ini. Para sahabat kan, misalnya Umar bin Khattab, dalam sekejap ketika keluar dari rumahnya dengan tujuan apa? Ingin membunuh Rasulullah SAW. Di tengah jalan ketemu dengan orang, tanya Umar mau kemana? Mau membunuh Muhammad. Tidak usah kau urus itu. Lihat saudara, dia sudah masuk Islam, sudah mengikuti Muhammad. Urus dulu itu saudara. Ketika dia datang ke rumah saudaranya, adik perempuannya di sana, adiknya sementara belajar Al-Quran, diajarkan oleh satu sahabat Rasul. Mereka membaca surah Taha. Saat membaca surah Taha itulah masuk hidayah Allah ke dalam hati Umar bin Khattab. Dalam sekejap Umar bin Khattab berubah, dalam sesaat berubah.
mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha dari Umar bin Khattab untuk mengenal Islam, untuk mempelajari Islam dulu. Langsung saja tiba-tiba mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat seperti ini. Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah SAW, yang disewa oleh kaum kafir Quraisy untuk, kalau istilah kita sekarang, untuk membuli Nabi Muhammad SAW, karena kaum kafir Quraisy menggunakan segala macam cara untuk melawan dakwah Nabi kita SAW. Ada yang punya potensi yang hebat dalam bertutur, bisa menyerang orang dengan kata-katanya, yaitu Hasan bin Sabit. Maka disewalah Hasan bin Sabit. Tetapi Hasan bin Sabit mengatakan, saya harus lihat dulu orang. Kalau saya belum lihat orang, saya belum bisa, belum ada inspirasi untuk membuli. Saya harus lihat. Dicarilah kesempatan untuk melihat orang. Ketika Hasan bin Sabit melihat baginda Rasul, bukan kata-kata bulian yang keluar secara spontan, keluar kata-kata pujian. Kalimat yang mengatakan, keindahan seperti ini, ketampanan seperti ini belum pernah dilihat oleh mataku. Engkau terlahir tanpa cacat, tanpa aib, seolah-olah engkau lahir sesuai dengan keinginanmu sendiri, sempurna seperti keinginanmu sendiri. Dan yang lebih indah dari ini belum pernah dilihat oleh mataku dan belum pernah dilahirkan oleh orang-orang. Orang kafir sekali disuruh membuli, malah memuji baginda Rasulullah SAW dalam sesaat, dalam sekejap. Dan kita biasa mendengarkan kisah ada orang yang ingin mencari kelemahan Islam, mempelajari kelemahan Islam, berakhir apa? Mendapat hidayah Allah. Ada orang-orang yang punya misi khusus untuk mencari kelemahan Islam, menjalani Islam. Yang pelajari Quran, cari apa kelemahannya Islam yang bisa dipakai untuk menjalani Islam. Tahu-tahunya ketika dia baca surat Al-Ikhlas, dia malah mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam sesaat. Begitu pula ada beberapa ulama, Fudail bin Iyad misalnya, seorang orang tukang yang menghadang kafilah-kafilah dagang di tengah perjalanan, penyambung, tiba-tiba mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama besar. Ada banyak. Bahkan Syekh Muhammad Al-Qudsi sendiri menceritakan tentang banyak yang dikenal pemaaf, pelaku maksiat. Tiba-tiba di suatu subuh, Syekh Muhammad Al-Qudsi menemukan tetangganya yang tukang maaf itu tiba-tiba berada di saf pertama menunggu iqamat subuh. Dia duduk dengan khusyuk. Syekh Muhammad kaget, kenapa si pemaaf, si pemaksiat ini tiba-tiba ada di masjid di saf yang pertama. Selesai sholat subuh, Syekh Muhammad datang ke rumah bertamu di rumahnya orang tersebut, ingin memberikan ucapan selamat atas keinsafannya, sambil ingin tahu, penasaran kenapa tiba-tiba, apa gerakan yang membuat sang pemaaf ini insaf. Diceritakanlah oleh yang bersangkutan bahwa ternyata selama ini ia mabuk setiap malam dengan botol minuman di kamarnya. Tetapi dengan kemaksiatannya itu, di tengah kemaksiatannya ada di lubuk hatinya yang paling dalam ini, bahwa dia ingin tobat sebenarnya. Ia tahu bahwa ini maksiat, ini salah, ini dosa. Tetapi dia berkata, ya Allah, saya tidak mampu untuk mengangkat kaki dari kubatan maksiat ini. Saya begitu lemah. Engkau Maha Kuat, selamatkan aku ya Allah dari kubatan maksiat ini. Jangan kau biarkan aku dalam jurang maksiat ini. Itu yang ada di hatinya.
sehingga tiba-tiba dia berubah, mendapatkan hidayah itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insan. Tetapi kita tidak tahu hamba-hamba Allah yang diberi hidayah secara tiba-tiba ini apa sebabnya. Boleh jadi seperti tetangga Syekh Muhammad tadi, karena di dalam hatinya yang paling dalam ia membuka hati untuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang memang menutup hati, itu tidak bakal diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, alladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat Allah. La tufattahu lahum abwaabul jannah, tidak bakal dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Pintu-pintu hidayah yang akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yalijal jamal fi samil khiyat, hingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang sombong dengan ayat-ayat Allah, menutup hatinya terhadap kebenaran, itu tidak bakal diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang membuka pintu hatinya, saya sering mengumpamakan kepada anak-anak, sebuah botol yang kosong tetapi tertutup rapat dilemparkan ke laut, sampai kapanpun botol itu tidak akan pernah terisi oleh air, walaupun dia berada di tengah-tengah lautan air. Tetapi botol yang kosong lalu ada sedikit celah sebesar lubang jarum di botol itu, dia berada di tengah laut, sedikit demi sedikit, maka botol itu akan terisi air melalui lubang yang kecil. Hati manusia ketika tertutup rapat, dia mengunci hatinya, dan pada akhirnya Allahu ala qulubi, Allah mengunci hatinya. Karena memang mereka mengunci hati. Ketika mereka menutup hatinya, maka sekali Allah kunci. Allah kunci mati. Tetapi bagi yang membuka walaupun sedikit, maka insya Allah dari celah yang kecil itu Allah susupkan, Allah masukkan hidayahnya hingga hidayah itu masuk ke dalam hati. Dan ketika sudah penuh botol itu dengan air, ketika hati sudah penuh dengan hidayah, maka hati itu akan menjadi terang benderang dan pemiliknya akan selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang tahu siapa hamba yang diberi hidayah dipilih dengan jalan khusus. Tetapi paling tidak kita cukup membuka hati. Kita yang menempuh thariqul hidayah yang tadi yang pertama tadi, kita selalu membutuhkan hidayah setiap saat. Jangan merasa bahwa kita sudah dalam jalan hidayah lalu sudah tidak betul. Makanya setiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita selalu minta hidayah agar ketaatan yang sudah kita lakukan, kita jalani selama ini semakin meningkat kualitasnya. Karena yang diminta dari kita hamba-hamba Allah adalah kualitas dari ketaatan. Allah ciptakan hidup dan mati, mati dan hidup. Dia berdua ayyukum ahsan amal. Allah ingin dari kita adalah ahsan amal, kualitas amal, amal yang paling berkualitas. Ketika kita sudah melakukan ketaatan, kita tidak jamin bahwa ketaatan itu sudah ada di level kualitas tertinggi. Kita tidak bisa mengklaim ini sudah sempurna, maka kita selalu menampaki jalan untuk menuju kesempurnaan itu, tapi tidak pernah merasa sudah sampai pada puncak kesempurnaan. Makanya kita selalu meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hati kita selalu dibuka, tidak ada rasa sok suci, ujub merasa diri sudah hebat dalam pengabdian, mendapat curahan hidayah dari Allah, maka hidayah itu petunjuk itu akan semakin datang, sehingga kualitas amal kita selalu meningkat, selalu meningkat. Kedekatan kita kepada Allah selalu bertambah.
Kualitas cinta kita kepada Allah semakin bertambah terus menerus hingga kita sampai pada akhir hayat kita. Jika demikian, kita yang menempuh thariqul hidayah, jalan hidayah, kita tempuh dengan istiqomah, tetap istiqomah di jalan itu. Jangan lihat puncak yang akan kita capai, yang akan kita tuju, tetapi lihatlah anak tangga yang harus kita lalui. Cukup kita dapati setiap anak tangga hingga akhirnya Allah mentakdirkan kita dengan hidayahnya, dengan inayahnya, pertolongannya, kita bisa sampai di puncak ma'rifat, pengenalan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang diberi fasilitas khusus, jalan khusus, thariqul ijtibah, itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua jalan bagi kita untuk menuju Allah, mendekat kepada Allah. Jalan hidayah yang ditempuh oleh banyak orang yang melakukan ketaatan, dan jalan istimewa dan khusus yang khusus Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Inilah pengantar saya menjelaskan hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jika ada yang ingin